Baik, Bapak Ibu, dalam jadwal kita memang sudah agak molor. Semestinya kan memang untuk materi Pastor Yopi Paulus itu jam 8.30. Tapi nggak apa-apa, kita bisa menyesuaikan saja ya. Jadi sekarang sudah jam 9:43 ya. Mungkin kurang lebih sampai jam 12, tapi tetap kita fleksibel saja. Kita akan didampingi oleh Pastor Yopi Paulus MSC akan menyampaikan materi peran penyuluh sebagai pewarta sabda Allah. Beliau bertugas di Pastor Selamaris ya sejak tahun 2017. Kemudian tanggal lahir beliau Muhammad tanggal 27 September 1974. Mengenai jabatan, riwayat pendidikan dan pekerjaan, nanti beliau saja yang memperkenalkan diri Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang sudah cukup kenal, mungkin ada yang belum ya. Inilah beliau pastor kita dari Selamaris. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pastor untuk menyampaikan materi ini. Padahal sebelumnya ini pesertanya itu penyuluh non-PNS terdiri dari 27 orang. Mestinya mungkin masih ada beberapa orang yang hadir. Terdiri dari 6 paroki yang tercatat di data. Jadi 27 orang dan 6 paroki saja yang punya penyuluh non-PNS. Mereka sudah siap hadir untuk mengikuti sesi dari pastor. Waktu selanjutnya kami serahkan dengan pastor. Baik, selamat pagi saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, para penyuluh. Saya bertugas di sini bukan 2012 mulai di sini. Januari 2012 saya di Januari kemarin sudah kita baru ini tidak ada masalah. Bukan itu yang penting adalah pertemuan kita pada hari ini telah dibuka oleh Bapak Kepala Malaikat Dor Pertama Wah Jarak dengan sangat baik apa yang dibicarakan oleh Bapak tadi itu hakikat dari hidup kita sebagai apa penyuluh. Saya berjudul moderasi beragama dalam perspektif Katolik. Karena Anda semua Katolik, penyuluh agama Katolik, penyuluh. Kalau penyuluh agama lain dibina atau didampingi dalam bentuk lain. Kita mulai dari barang sederhana. Bisa dilihat ada tulisan di situ. Ada bawa kitab suci tidak? Para guru yang tidak membawa kitab suci berarti boleh bawa. Terima kasih Bapak. Yang lain ada apa? Ini sudah hampir kadang puasa. Karena sudah ada nanti TB2, ini TB1. Sebentar lagi akan sudah akan dipasang yang kedua, terbitan baru yang kedua yang harus ikuti peluncurannya Pontianak beberapa waktu lalu. Meskipun sudah bukan luar sana, tapi sebagian besar yang ada di sini masih yang berubah adalah kata-katanya atau kalimat-kalimat tertentu yang sudah menggunakan gaya bahasa yang agama atau
yang belum disempurnakan dan macam-macam. Kita buka Injil Matius bab 5 ayat 14. Silakan Bapak. Matius bab 5 ayat 14. Ini berhala ayat 11. Matius bab 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, cukup. Kamu adalah terang dunia. Itu kalimat pertama. Yang kedua, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Baik, dengan dua kalimat singkat ini, apa maksudnya bagi sebagai seorang yang bertugas seperti ini di dalam arti ini adalah taman yang ada di sini adalah ini adalah apa? Kalau perhatikan gambar ini, perhatikan gambar ini adalah obor, ini suluh, kamu adalah penyuluh, kamu yang menemukan ini. Sehingga Injil Matius mengatakan, kamu adalah tangan ini yang menemukan suluh. Kamu adalah penyuluh, orang yang menemukan cahaya. Matius mengatakan kamu adalah terang. Berarti dalam hal ini posisimu adalah api. Fungsi api di situ apa? Menerangi, membawa cahaya. Maka penulis Injil Matius sekali lagi mengatakan kamu adalah terang. Bukan hanya membawa terang, tetapi sekaligus hakikat dari terang ada dalam diri kita, ada dalam diri secara khusus yang namanya penyuluh. Penyuluh artinya orang yang membawa terang. Konteks ini saja, kalau kita hanya menerangkan dan merenungkan kata-kata dari Injil Matius ini, sudah sangat jelas. Boleh kita pulang masing-masing merenungkan dan melaksanakan ini. Kalimat keduanya adalah bukan kita masih bersama dari 14. Kalimat kedua, Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa maksudnya? Penulis apa hubungannya
sebagai objek. Objeknya apa? Membawa suruh. Jadi dua bagian itu dua-dua ada dalam diri kita. Kita tidak boleh hanya membawa baru menegakkan di sana baru tegakkan. Lama-lama pandang kita, ya kan? Tetapi dua bagian ini menegakkan bahwa kita sebagai pelaksana sekaligus yang kita laksanakan adalah diri sebagai pembawa terang sekaligus sebagai terang yang ada dalam diri kita. Diperlukan supaya kita dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai seorang pembawa terang bukan lembar batu sembunyi tanah. Setelah mengatakan saya seorang guru, tapi apa yang dilakukan? Hadir di gereja saja agak-agak kurang. Terlibat dalam kelompok-kelompok saja agak-agak kurang. Berarti dia menghayati, oke, saya membawa terang untuk Anda, tapi saya bukan terang. Padahal Yesus mengatakan melalui penginjil Matius, kamu adalah terang, sekaligus kamu adalah pembawa terang. Tapi terang itu bukan dari diri kita sendiri, tapi terang itu kita bawa, suruh itu kita bawa agar kita memperoleh dari sumber terang. Siapa? Tuhan. Katakan apa yang kita di sini, tetapi sangat tidak terdalam di dalam diri kita bahwa seorang penyuluh harus berlaku dalam dua bentuk. Pembawa, tapi yang dibawa adalah diri sendiri. Paham kan? Pembawa, tetapi bukan membawa barang di luar diri. Beda kalau saya membawa air, karena berpisah saya dengan ini. Tetapi kalau saya membawa diri saya, artinya dengan apa saja. Tapi dua, saya dan terang yang ada dalam diri saya. Kalimat kedua itu terang kota yang ada di atas gunung tidak kita sembunyi. Masih sambungan dari kalimat pertama mengatakan bahwa pertama dalam membawa terang ini perlu dihayati bahwa Tuhan selalu menggambarkan hal-hal yang spektakuler itu di atas itu. Dalam bagian yang terpuji mengatakan Tuhan menyiapkan perjamuan dengan segala kemewahannya dan segala kebaikannya di atas puncak gunung. Dalam konteks Injil Matius juga mengatakan bahwa kota yang terletak di atas gunung. Apa artinya itu? Gunung adalah gambaran tentang yang pertama di atas, tinggi. Karena tinggi maka tentu menarik perhatian. Kota yang terletak di atas gunung punya nilai istimewa daripada kota yang ada di lembah. Masih jauh sudah kelihatan.
Masih dalam konteks Matius, saudara kamu adalah saudara dalam konteks yang berbeda sedikit. Yesus mengatakan bahwa pertama seorang penduduk pembawa terang, pembawa obor, membawa kejelasan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Harus memulai dulu supaya kelihatan apa yang kita perjuangkan tidak boleh hanya biasa-biasa saja, harus luar biasa. Jadi mungkin sudah mulai berpikir setelah sudah berapa tahun itu, bapak-bapak itu tahun keberapa ini? Tahun kedua, memasuki tahun kedua menjadi seorang penduduk agama Katolik. Perjuangan yang telah kita lewati itu seberapa untuk sampai ke puncak gunung. Mungkin ada yang sampai ke puncak gunung perjuangannya, hasilnya mungkin ada yang sekarang kita lanjut ke pokok pembicaraan kita dengan pertanyaan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa? Moderasi kata lainnya moderat. Ini kata yang cukup populer sekarang, apalagi bangsa Indonesia, masyarakat kita melalui sebuah proses meskipun agak lambat untuk mulai masing-masing golongan, masing-masing kelompok mulai berbicara tentang moderasi. Kita berbicara dari segi perspektif ajaran gereja Katolik. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi netral. Ingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas di sini, mengambil contoh kedekatan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta selalu bertindak adil dan tidak ekstrim di dalam beragama. Tidak ekstrim, karena kalau tidak ekstrim dalam beragama, maka kita mengatakan hanya agama saya yang baik dan benar. Itu cara pandang yang ekstrim. Mengatakan agama saya yang terbaik, agama kamu apa? Ya, tidak baik. Agama saya yang benar, agamamu apa? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi netral. Posisi netral di sini artinya dalam keadaan posisi beragama adalah posisi tidak memihak kepada golongan apapun, hanya berpihak kepada kebenaran. Karena kalau berpihak pada satu posisi maka pasti berat sebelah kepada posisi. Yesus mengatakan
beragama dalam konteks ajaran gereja Katolik, kita tidak boleh berpandangan ekstrim pada saat kita berhadapan dengan orang lain, apalagi Anda sedang mengajar. Mulai mengajar anak-anak misalnya yang ini mendampingi sekolah minggu atau di sekolah dan mengajarkan hal-hal yang ekstrim, itu tidak benar. Moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap praktek beragama yang menjunjung tinggi martabat manusia, mengusahakan kebaikan umat manusia dengan prinsip adil, seimbang, taat konstitusi. Menjunjung tinggi martabat manusia. Martabat manusia tidak ditentukan oleh agamanya, tidak ditentukan oleh golongannya, oleh ras, oleh warna kulit, tidak ditentukan oleh apapun, tetapi ditentukan oleh kemanusiaan sebagai pandangan kita, gambaran atau citra Allah, gambaran atau citra Allah, sehingga memperlakukan manusia sebagai manusia, bahkan membangun manusia lebih manusiawi. Dengan prinsip adil, seimbang, dan taat aturan. Adil, apa yang dimaksud dengan adil? Ibu-ibu, bapak-bapak semua kan paham adil? Paham adil? Tidak perlu lagi dijelaskan. Adil sama dengan nilainya seimbang. Adil memperlakukan manusia sesuai dengan nilainya sebagai manusia. Nilai moderasi beragama dalam perspektif kitab suci. Ini kita lihat dari sini dulu, karena dokumen yang paling pertama dan utama bagi kita, jangan pernah tinggalkan ini. Dalam kitab suci ditemukan begitu banyak perikop yang berbicara tentang cara hidup yang mengedepankan nilai-nilai cinta kasih. Moderasi beragama pada dasarnya intinya bersumber dari nilai kitab suci yang dihayati oleh bangsa-bangsa yang lebih dulu dari kita. Karena ini kita kutip, kita adopsi dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Kita harus setuju dengan itu. Yang membawa pertama kali yang memperjuangkan menghayati nilai ini adalah di bangsa-bangsa yang jauh lebih dulu dari kita. Kemudian mulai disebarkan melalui berbagai macam cara, budaya, pendidikan, sosial, politik, agama, semua dikembangkan nilai cinta kasih. Dan nilai cinta kasih yang menjadi dasar peradaban manusia ini semua diambil dari kitab suci. Dokumen, salah satu
tahun lebih sebelum Masehi sudah ada. Kalau perjanjian baru ditulis sekitar 65 sampai 69 Masehi. Tapi perjanjian lama ada yang berapa ribu tahun sebelum Yesus datang sudah ada. Dokumen yang sangat kuat yang masih terpelihara sekarang. Semua nilai yang ada dalam kitab suci yang berdasarkan pada cinta kasih. Apa kata-kata Yesus? Ajaran cinta kasih dimulai dari manusia mulai mengenal namanya Tuhan yang Esa. Siapa yang pertama kali mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa? Ibu-ibu, guru, bapak guru, siapa yang pertama kali mengenal namanya Tuhan yang Maha Esa? Ini bukan ujian. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang pertama kali mengajarkan, menemukan, merumuskan prinsip bahwa Tuhan itu ternyata Pak Miguel pasti tahu. Masih ada yang lebih tua dari itu. Abraham adalah menuju konsep Allah itu besar. Dialah menjadi bapak berdiri 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Semua namanya agama Samawi, agama Abraham. Semua berakar dari konsepnya Abraham tentang Tuhan. Sejak itu ajaran cinta kasih yang memenuhi seluruh kitab suci ini hanya satu cinta kasih. Inilah yang menjadi dasar hidup manusia yang diterjemahkan dalam seluruh budaya yang ada di bumi ini. Anda tidak rugi kalau seorang pembawa over, pembawa terang, penyuluh dengan dokumen yang tak terbantahkan. Bukan untuk dihafal, siapa yang bisa menghafal itu. Tetapi tahu isinya apa sih yang ada dalam itu. Mengajak manusia supaya meneladani hidup Yesus karena seluruh hidupnya adalah ajaran dan praktek cinta kasih. Meskipun ajaran tentang cinta kasih secara sejarah sudah ada sebelum Kristus, tetapi Kristus adalah cinta kasih sendiri. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka dia adalah cinta sendiri, sehingga pada saat dia hadir secara manusiawi di dunia, maka orang mulai merumuskan bahwa dia adalah pencetus ajaran kemanusiaan. Pertama, kemanusiaan. Dasar perspektif ini antara lain peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang telah
menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Firman telah menjadi manusia. Itulah ajaran inkarnasi di dalam gereja, dalam ajaran Kristenan. Beda dengan ajaran inkarnasi di agama-agama lain, misalnya Buddha, agama Hindu. Bagaimana ajaran inkarnasi di ajaran Hindu atau Buddha? Ajaran inkarnasinya mereka itu beda dengan ajaran inkarnasi kita. Manusia lahir ke dalam dunia, kemudian menjalani hidup berapa lama, kemudian menghadap Sang Pencipta. Sang Pencipta mengevaluasi dia. Kalau orang itu sudah 100% baik, maka dia masuk di ruangan. Dan kalau dalam evaluasi itu ternyata masih ada kekurangannya, maka dia dikembalikan ke bumi. Kalau kesalahannya tidak terlalu besar, maka dia bisa kembali menjadi manusia. Tetapi kalau kesalahannya besar, maka bisa kembali ke bumi dalam bentuk babon, atau anjing, atau ular, atau semut. Kalau lebih banyak kesalahannya, masuk dalam dunia dalam bentuk pohon mangga atau pohon ini. Maka dalam ajaran Hindu tidak boleh sembarangan injak semut. Jangan itu semut jadi goyang, karena dia sampai di hadapan Tuhan, dievaluasi, dia masih terlalu banyak kesalahannya, sama sekali belum layak masuk ke mana, kembalikan lagi ke bumi dalam bentuk lain, seekor ular. Jadi jangan ular sembarangan, karena mungkin obat yang kembali ke bumi dalam bentuk lain itu ajaran inkarnasi dalam Hindu Buddha. Ajaran inkarnasi kita itu yang dalam Yesus Kristus itu. Yesus adalah firman Allah, adalah Allah sendiri, masuk ke dalam dunia menjadi manusia, menjalani hidup mengajak dunia, dan melalui peristiwa Paskah dia kembali bersama Allah. Untuk kita manusia, hal yang kurang lebih sama. Dari Allah kita dimasukkan ke dalam dunia melalui keluarga kita masing-masing. Kita menjalani hidup di dunia ini. Pada waktunya kita kembali kepada Allah dengan membawa talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang banyak talentanya mempertanggungjawabkan banyak, yang sedikit talentanya mempertanggungjawabkan sedikit. Tapi jangan hanya seperti yang mendapat satu talenta menyembunyikan dalam tanah karena takut. Sampai dapat Tuhan, mana pertanggungjawabanku? Saya tidak buat apa-apa. Saya dipercaya menjadi penyuluh, tapi saya hanya diam di rumah saja. Saya bingung mau buat apa. Talentanya menjadi penyuluh, membawa orang, tetapi sampai setelah nanti Pak Harus disuruh kumpulkan pertanggungjawaban, lalu
ajaran mengenai hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yesus dengan tegas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Kembali kepada dokumen yang tertua, saya kira inilah yang tertua di bumi sekarang, karena sudah lebih dari 2000 tahun. Sebagian ada yang sudah lebih dari 4000 tahun, masih sangat aktual. Kalau yang tertulis mungkin ada dokumen dari masa Persia dulu yang masih ada ini, tapi mungkin tidak tertulis. Dokumen yang paling tertulis adalah berbicara langsung tentang Tuhan adalah, dan inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita dalam menjalankan tugas-tugas kita dengan segala penafsiran yang kita miliki. Tetapi boleh menafsirkan, tapi jangan salah tafsir. Mengasihi Tuhan adalah yang pertama yang perlu diperjuangkan oleh semua pengikut Kristus, dan istimewa membawa terang. Dan terang itu sendiri, terang bukan dari diri kita, tetapi terang Tuhan yang ada dalam diri kita. Itulah yang perlu ternyata banyak yang terpuji di sini. Itulah yang perlu disampaikan kepada manusia lain, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan perlu ditambahkan kepada alam. Anda juga bertanggung jawab untuk menyampaikan, memperlihatkan, memberi terang kepada dunia, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada alam, tumbuhan, hewan. Kita lanjut. Kalau tadi itu seperti kitab suci, kita singgung sedikit. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kepala perspektif sosial politik. Seorang penyuluh membawa terang bagaimana mengambil sikap berhadapan dengan dunia sosial dan dunia politik, apalagi sekarang adalah tahun politik. Sebagai orang Katolik, tidak baik kalau kita bermasa bodoh terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Para uskup di Indonesia yang disebut sebagai Perhimpunan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, mulai sadar akan dunia ini, mulai sadar akan
dunia politik sejak tahun 2003 lalu. Sebelumnya uskup pun, apalagi para pastor, apalagi umat Katolik, banyak yang alergi politik, takut, bahkan ada yang anti politik. Kenapa bisa begitu? Karena salah memahami, salah paham tentang apa itu politik. Dimulai dari hanya memandang orang yang terjun ke dunia politik dan melihat praktek-praktek yang tidak terlalu baik, langsung mengambil kesimpulan untuk menjauh tanpa berpikir. Sama dengan kalau Anda berpapasan dengan seekor ular, apa yang Anda lakukan? Sedang berjalan, tiba-tiba dari pinggir jalan ular, apa yang Anda lakukan? Terkejut, apa yang Anda lakukan? Hanya itu. Kabur atau cari kayu pukul lagi. Ya, tidak ada orang yang berdiri berpikir ulang itu kebiasaan apa semangat. Hanya dua, kabur balik atau lompat seperti di bukit atau mencari kayu. Jadi tidak. Hal yang sama juga selama sejak periode lalu gereja Katolik di Indonesia itu pada awal-awal kemerdekaan Indonesia ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mulai dari pembentukan negara ini. Tokoh-tokoh pemikir yang ada di belakang layar itu adalah didikan orang-orang Belanda. Para pemikir yang mempunyai konsep yang mendalam tentang negara Indonesia, orang-orang tokoh-tokoh gereja Katolik itu banyak, tapi tidak terkenal sampai sekarang. Kita tidak perlu kenal, tidak perlu harus memuja-memuji. Setelah itu negara memberikan banyak hadiah. Maka mulailah berdiri karya-karya sosial yang hebat-hebat di Indonesia. Sekolah-sekolah Katolik pada awal-awal itu unggulan ada di mana-mana. Diasuh oleh para suster, oleh para bruder, oleh para pastor. Rumah-rumah sakit unggulan di mana-mana. Bahkan asrama-asrama menjadi percontohan di mana-mana. Pernah berkunjung ke Universitas Atmajaya di Jakarta? Ada lulusan Universitas Atmajaya di Jakarta? Ada pernah berkunjung ke sana? Satu-satunya universitas di Jakarta yang ada di lingkaran istana. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Padahal agama Katolik itu hanya ujung-ujung jari di Indonesia ini. Kenapa ada universitas Indonesia sekarang ada di Depok sana, jauh di luar pusat kota. Ini hanya beberapa kilo dari istana presiden, ada universitas Katolik di situ.
rumah sakit Sinkarorus di tengah kota, tempat yang strategis. Kenapa bisa? Ingat sejarah peranan gereja Katolik itu konon cerita Universitas Atmajaya itu adalah hadiah dari pemerintah kepada Dr. Agus Pranseda, seorang pemikir yang hebat. Itulah buah-buah terakhir gereja Katolik di Indonesia. Setelah itu, kita orang-orang Katolik generasi setelah itu tinggal berpikir bernostalgia tentang kesuksesan masa lalu, menikmati, wah kami hebat dulu, coba lihat sini rumah sakit pulang terus, sekolah pulang. Saya masih ingat sekolah saya di Makassar, SMA Cendrawasih Makassar itu selalu menjadi juara satu nasional. Maka pemerintah pusat kontrak juara lulusan nomor 1 sampai nomor 5 itu langsung beasiswa murni studi di Jerman. Itu lulusan di SMA Katolik Cendrawasih Makassar itu sekian puluh tahun menjadi yang terbaik nasional. Maka semua petinggi di Sulawesi Selatan semua tamat gubernur Sulawesi Selatan selalu dapat tangga SMA Cendrawasih. Karena kalau hebat-hebat juara 1 sampai juara 5 langsung terbang ke Jerman, belajar di sana sampai selesai, ada sampai tingkat doktoral di Bali. Siapapun tidak pakai apa-apa, yang penting lulusan dari situ. Itu kontrak langsung dari Jerman. Itu kehebatan gereja Katolik sama dulu. Setelah itu golongan lain sadar kenapa gereja Katolik begitu berhasil dalam dunia pendidikan, kesehatan, sosial lain, asrama, golongan lain berbondong-bondong. Datanglah orang belajar di seminari, sistemnya saja. Datanglah orang belajar di asrama-asrama atau menghasilkan manusia yang berkualitas tinggi di asrama-asrama yang dikelola oleh para suster, oleh para pater, buder dulu. Mereka mengadopsi, mereka terapkan di tempat-tempat lain. Mereka berlomba dengan sekuat tenaga dari segala segi. Sedangkan kita orang Katolik mulai tertidur, menikmati kursi nyaman yang dihadirkan oleh petang kita. Kita sedang sadar bahwa mereka sudah ada di depan 2 kilometer di depan kita masih mengantuk-mengantuk. Itu sekian generasi dialami. Tahun 2003 bayangkan orang sudah berpikir sampai ke bulan. Kita orang-orang Katolik baru tahun 2003 baru para uskup mulai berpikir, kenapa kita seperti ini? Sama-sama itu orang Katolik yang berhasil masuk di Senayan mungkin hanya 1 atau 2 orang anggota DPR RI.
tidak dari NTT, dari daerah lain ada. Kenapa? Pada saat pemilihan orang-orang Katolik wajib gampang untuk obrak-abrik, kasih uang waktu itu 2.000 rupiah mungkin. Sampai tahun 2009 uang 100.000 itu yang dibagi-bagi kepada orang. Kelompok sasaran yang paling penting adalah kita. Prinsip mereka, orang Katolik gampang dibeli. Kenapa bisa terjadi? Apakah orang kita kurang dari mereka? Apakah mata kita hanya satu? Bukan. Tapi pola pikir, cara pandang yang terlalu manja. Apalagi kalau melihat orang-orang yang berlaga di dunia politik itu mempraktekkan pola-pola yang kurang baik, kalau bahasanya kotor, semakin membuat kita anti apa yang dikatakan oleh gereja terhadap orang ini. Gereja mengatakan kita tidak boleh lari, menjauh, tapi justru harus datang. Kristus datang ke dunia untuk membawa terang, bukan membuang manusia yang ada di bumi ke dalam neraka, bukan memasukkan manusia ke dalam neraka, tetapi dia mau manusia keluar dari neraka, keluar dari kegelapan dengan apa tadi itu terang. Maka apa yang perlu dilakukan oleh kita berhadapan dengan semua kegelapan yang ada dalam dunia politik? Maka tugas penyuluh, tugas pembawa terang ini, jangan lari, jangan kabur seperti melihat hantu. Datangilah, masuklah, membawa terang. Beberapa yang dikatakan oleh Pak Unjuk apa ketua tadi, mungkin ada di antara akta yang berminat itu bagus. Yang penting dengan perhitungan yang matang, jangan kabur, apalagi mengajak orang, tidak usah pergi. Mari kita lebih baik kita pergi menyanyi di dalam gereja. Kita berada di lapangan. Kita berada di lapangan sepak bola, main kita main sepak bola. Anda berada di kebun, jangan berpikir sedang bermain sepak bola. Tanaman habis ditebang. Kita berada dalam dunia politik, mari berpikir secara politis. Jangan manja-manjaan lagi. Jangan hanya berlipat tangan menjadi komentator, karena komentator baik dengan pemain. Kongregasi untuk ajaran iman yang diterbitkan di Roma 24 November tahun 2002, peran serta umat Katolik dalam kehidupan berpolitik. Gereja memberikan dorongan kepada umat untuk melibatkan diri dalam politik.
Bagian dari tanda penisahkan dari gereja adalah Anda dan saya. Apa yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan ajaran kongregasi, ajaran iman ini? Berikanlah penerangan yang baik dan benar kepada semua orang tentang dunia politik. Kalau tadi tentang apa yang dikatakan dalam kitab suci, sekarang apa yang dikatakan oleh gereja tentang dalam dunia politik, tentang tugas Anda sebagai umat. Bawalah obor ini, bawalah terang ini, karena Anda adalah terang. Masuk dalam terang inilah mati lagi. Hidup lagi, mati lagi. Bawalah terang ini, bawalah terang ini, terangilah semua orang yang berlaga di dunia politik, yang hidup di dunia politik, supaya mereka menjalankan dengan baik dan benar. Gereja konsisten ingin mewujudkan apa yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu, sejak gereja pertama zaman para rasul, untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita diajar supaya kita tidak anti, tidak fobia, tidak takut, tetapi berani untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan bersama. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi, tidak ada lagi dalam hidup bersama, tidak ada perbedaan. Itu adalah hakikat berlaku adil untuk semua. Konsili Vatikan kedua mengatakan hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air dan arti-arti bermakanan biji, sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia yang terhimpun melalui berbagai ikatan antar suku, antar bangsa, dan antar negara. Kita dilarang untuk mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan ras, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dilarang. Orang Katolik yang baik dan benar, yang taat pada konstitusi, aturan, dilarang untuk mengungkit-ungkit sara di dalam kehidupan, di dalam mengajar, dan antara mengajar. Pembinaan kewarganegaraan dan politik perlu sekali bagi masyarakat, terutama generasi muda, mampu memainkan perannya dalam hidup bernegara, menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik yang sukar dan sekaligus amat mudah. Baik, tetapi untuk mencapai itu, apalagi di Indonesia, apalagi di daerah kita, mau menjadi caleg ini dulu dihitung, bukan saya. Berusaha mengamalkannya
tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan material dengan kebutuhan kepribadian dan kebijaksanaan, menentang ketidakadilan, kenindasan, kekuasaan sewenang-wenang, dan sikap tidak serta merasa. Seorang Katolik secara jujur dan wajar menghargai cinta kasih, mempunyai ketegasan politik, maka membaktikan diri untuk kesejahteraan semua orang. Secara spesifik, tugasnya sebagai seorang pembawa obor ini perlu menghayati ini. Seorang yang membaktikan diri untuk kesejahteraan semua orang. Seorang yang membaktikan diri untuk kesejahteraan semua orang menjadi bahan evaluasi bagi kita semua yang telah menerima tanggung jawab ini dari pemerintah dan dari gereja. Saya mau berbakti kepada manusia, sesama manusia dengan kelompok-kelompok yang ada ini dengan tujuan ini supaya manusia menjadi lebih baik, bukan berbagi-bagi uang. Orang mengatakan kalau Anda mau memberi ikan, janganlah memberi ikan kepada seseorang, tapi berikanlah mata kain supaya dengan mata kain bisa mendapat ikan yang berjumpa. Tapi kalau tidak dipergunakan, maka bercarat dan bisa mengurus diri sendiri. Pandangan praktek politik yang keliru menyebabkan kaum Katolik alergi, apatis, skeptis, dan takut terhadap kehidupan bersama. Tapi bukan cuma itu. Yang banyak dialami oleh orang-orang Katolik di Indonesia adalah terbuai oleh kesuksesan para pendahulu kita. Mereka sukses menghasilkan ini, menghasilkan itu, mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain, dari masyarakat lain. Maka kita tinggal menikmati. Semua sudah baik, semua sudah oke. Apa yang saya lakukan? Tinggal tidur, menikmati. Bangun tidur, yang lain sudah sangat jauh. Saya baru mulai buka mata. Saya di mana sekarang? Saya sudah ketinggalan 30 tahun. Ada filmnya itu, betul filmnya. Dia baru sadar setelah 30 tahun. Orang pikirnya sama dengan pada saat dia masih anak-anak dulu, umur 30 tahun. Semua yang dia lihat sama dengan yang 30 tahun. Bayangkan ketinggalannya kita. So, kita buat apa? Satu-satunya cara berjuang lebih dari biasa untuk bisa mengejar
kecepatan yang sama. Kecepatan yang sama. Bagaimana caranya? Perjuangan harus lebih dari yang lain. Ini teorinya, tetapi prakteknya itu sangat berat, sangat sulit. Kenapa sulit? Pada saat ada gerakan mulai mau melaju lebih, muncullah sayap kiri, sayap kanan, protes kiri kanan, marah kiri kanan. Kenapa sudah begini? Kenapa sudah begitu? Dulu begini, dulu begitu. Bagaimana strategi berhadapan dengan situasi seperti itu? Silakan dipikir. Yang penting situasi yang kita hadapi, kita ketinggalan jauh. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Yang punya kelompok-kelompok bina, silakan. Ada yang bergerak di mendampingi secara khusus OMK, ada OMK. Remaja ada, dia ada. Kalau perlu jangan merangkap dua tingkat itu. Siapa tiba-tiba remaja ada seperti dia? Jadi mereka merasa aneh. Jadi cukup satu tingkat. Kalau di satu tingkat saja belum tentu bisa dikuasai semua. Jangan dua tingkat. Nanti pengajarnya sendiri, pendampingnya sendiri yang kewalahan. Karena dunia gerakan mereka, cara berpikir mereka berbeda. Dalam dunia psikologi itu sangat jelas. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan anak-anak? Bagaimana caranya kita berhadapan dengan remaja? Bagaimana caranya kita berhadapan dengan anak muda dalam OMK? Itu sudah harus berbeda-beda. Kalau kita bisa sampai di situ, maka ketertinggalan yang kita alami pelan-pelan mungkin bukan lagi generasi ini yang akan mengajar pada saat itu 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Kalau golongan lain mengalami keterlambatan dan kita melaju dengan cepat. Tapi kalau kita masih bermasa bodoh dengan tugas-tugas kita, maka bukannya maju bisa hanya jalan di tempat tak mundur. Situasi itu memang tidak baik. Situasi takut, alergi, skeptis terhadap kehidupan politik ini sesuatu yang tidak baik. Tetapi bukan sepenuhnya kesalahan umat. Ada praktik politik yang telah menyebabkan citra dasar politik yang baik akhirnya menjadi buruk, kotor, bahkan dianggap jahat. Apa yang perlu kita lakukan terhadap itu? Semua kita dipanggil memiliki kehendak baik untuk melakukan perbaikan. Kita itu. Maka dalam pendampingan yang Anda lakukan, anak-anak tidak perlu dulu langsung diajar tentang cara berpolitik yang benar.
sudah sedikit dengan Pak Ketua tadi di situ. Pertama, kompleks utamanya rumah-rumah ibadah. Kompleks gereja ini dan semua gereja dan semua rumah ibadah harus ramah terhadap anak-anak. Sedangkan kompleks harus ramah terhadap anak-anak, apalagi para penyuluh. Ramah itu tidak mesti harus manja, tetapi ramah itu artinya membina dengan baik anak-anak, menuntut dengan benar supaya semua luka-luka yang disebabkan oleh perilaku yang kurang baik bisa disembuhkan. Ini semua ketidakbaikan dalam dunia politik kita dipanggil, kita memiliki kehendak baik untuk melakukan perbaikan. Bahwa obor-obor yang ada di tanganmu, yang ada dalam dirimu untuk menerangi kegelapan. Jangan bawa obor di tempat yang terik matahari, sama dengan membuang garam ke dalam laut. Obor yang ada di dalam kita, obor yang ada dalam hati kita, dibawa ke mana dan untuk apa? Bawalah ke tempat yang gelap supaya menerangi kegelapan. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, pasti kelihatan. Kenapa? Dia ada di atas yang lain, tinggi. Tapi untuk sampai dengan gunung itu lumayan berat. Maka penyuluh bukanlah golongan yang manja, gemulai, tapi penyuluh adalah orang pejuang. Yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok, kepentingan ekonomi atau keuntungan finansial pribadi dan sekelompok menjadi tujuan utama. Simbol agama pun dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu masih ingat, dulu ada Partai Katolik Indonesia, ada Partai Kristen Indonesia, Partindo. Kenapa sekarang para uskup sudah mulai bergerak, seluruh gereja Katolik Indonesia sudah mulai sadar akan dunia politik, tapi kenapa tidak ada partai? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tidak ada? Langsung ya, kalau pertanyaan Pastor, silakan langsung ya. Gimana langsung mau bertanya? Silakan Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau langsung ditanggapi, ditanyakan dan seterusnya. Kalau ada yang mau menjawab, silakan. Kita sudah memberi sebuah pertanyaan terbuka ya, menanggapi hal yang sangat sensitif kira-kira ini. Silakan. Kenapa tidak ada partai khusus yang beraliran Katolik di Indonesia? Padahal sejak tahun 2003 lalu para uskup sudah mulai berpikir, sudah mulai mendorong
seluruh umat Katolik di Indonesia supaya aktif, tidak lagi menjadi penonton, tidak lagi hanya menjadi komentator, tetapi menjadi pemain. Jadi kenapa tidak fakta? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak Kais. Baik, terima kasih. Saya Mikael dari Amaris. Kalau pertanyaan seperti itu, mungkin pertama-tama mulai kita adalah kita ikhlas. Kalau mau yang jelas itu kita sudah kalah. Kemudian kebanyakan tokoh-tokoh kita sudah masuk partai-partai yang nasional, sehingga mereka bisa berlindung di partai-partai yang nasionalis. Di daerah mayoritas Katolik, NTT dan sekitarnya itu, kebanyakan kader-kader kita itu sudah masuk di partai-partai tertentu. Sehingga kalau saya membentuk partai bernapasan agama sangat sedikit dan peluangnya kecil sekali. Begitu alasan mengapa kita tidak menggunakan lagi bendera agama dalam bentuk partai. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Baik, Robert. Kesempatan kalau dilihat dari sejarah, jadi pastor tadi dari materinya, dan kita semua paham. Hanya untuk lebih fokus menanggapi pertanyaan pastor tadi terkait mengapa Katolik tidak mendirikan partai sendiri dengan nama yang jelas, Partai Katolik Indonesia. Sebenarnya dulu sempat ada, kemudian akhirnya nama itu tidak lagi digunakan dan disampaikan Pak Mikael bahwa kita melebur, mungkin untuk menghindari politik identitas, tidak seperti sesama saudara kita yang juga politik dan menggunakan nama agama secara langsung di dalam dunia politik. Tapi gereja Katolik lebih memilih kita berpolitik dengan nilai-nilai Katolik. Jadi berpolitik tidak harus menggunakan atau membawa simbol-simbol agama secara langsung untuk nilai politik identitas. Karena hal ini sangat sensitif, apalagi di negara kita yang memang faktanya sangat mudah atau rentan terpecah karena isu-isu yang berbau agama. Menurut saya mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Mikael dan Pak Robert tadi